Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan kultum yang berjudul Memburu Malam Lailatul Qadar. Kebanyakan orang lebih yakin dengan janji manusia daripada janji Allah. Mereka lebih bersemangat untuk meraih janji-janji manusia dibandingkan janji Allah. Jika ada pengumuman hadiah uang yang besar bagi siapa yang beribadah di salah satu bulan Ramadan sehingga bisa digunakan untuk selama 1000 bulan, tentulah manusia bersemangat. Atau barang siapa yang menghidupkan malam-malam ganjil bulan Ramadan akan dijanjikan mobil mewah, tentulah manusia bersemangat untuk mendapatkannya. Padahal Allah telah menjanjikan kepada manusia pada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Beribadah pada malam tersebut lebih baik dari ibadah seorang selama 1000 bulan. Padahal 1000 bulan adalah 83 tahun 4 bulan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Surat Al-Qadr ayat 1-5. Tetapi banyak manusia yang tidak berusaha untuk merebutnya. Mereka malah asyik dengan berdagang, dengan kegiatan lainnya. Karena memang akhir Ramadan adalah waktu yang paling ramai, terutama di tempat pembelajaran dan mal. Mereka sibuk mempersiapkan lebaran dibandingkan sibuk untuk meraih malam Lailatul Qadar. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, marilah sejenak kita mengupas tafsir surat Al-Qadr. Dalam menjelaskan surat Al-Qadr, Ibnu Katsir berkata, suatu ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat tentang seorang pria Bani Israel yang menggunakan senjatanya di jalan Allah selama 1000 bulan. Hal ini membuat sahabat terkejut. Kemudian Allah menurunkan ayat, sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam Al-Qadr, dan tahukah kamu apakah malam Al-Qadr itu? Malam itu lebih baik dari 1000 bulan.
Allah Ta'ala berfirman, turun para malaikat dan ar-ruh pada malam itu dengan izin Tuhan mereka untuk segala urusan. Ibnu Katsir menjelaskan dan tafsirnya bahwa pada malam Al-Qadar, malaikat yang turun pada malam itu semakin banyak karena banyaknya berkat dan rahmat pada malam itu. Para malaikat itu turun bersamaan dengan rahmat dan berkah, dan mereka akan turun kepada orang-orang membaca Al-Quran. Para malaikat akan mengelilingi majelis zikir dengan meletakkan sayapnya pada orang yang menuntut ilmu sebagai penghormatan. Lalu, kapankah Lailatul Qadar tersebut datang? Mengenai hal ini, Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa terdapat sekitar 40 perbedaan pendapat berkenaan dengannya. Beberapa pendapat mengatakan bahwa ia jatuh pada malam ke-21, sedang sebagian lain mengatakan malam ke-27. Dan ini merupakan salah satu pendapat terkuat. Dan masih banyak lain pendapat lainnya. Bahkan sebagian pendapat mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat mengetahui pasti kapan tepatnya Lailatul Qadar tersebut datang. Namun yang jelas bahwa Lailatul Qadar jatuh di antara pada 10 malam terakhir Ramadan. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah biasa beriktikaf pada 10 yang akhir dari bulan Ramadan, dan beliau bersabda, hendaklah kalian mencari Lailatul Qadar pada 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Lantas, bagaimana cara kita menghidupkan Lailatul Qadar? Rasulullah SAW bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu man taqaddama min dhanbihi. Barang siapa mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Menghidupkan Lailatul Qadar tidak hanya dengan sholat saja, bisa pula dengan zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Namun amalan sholat adalah amalan yang lebih utama dari amalan lainnya di malam Lailatul Qadar. Sedangkan amalan bagi wanita yang haid di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, berzikir dengan memperbanyak bacaan tasbih, subhanallah, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, istighfar astagfirullah, serta zikir dan doa lainnya. Itulah beberapa hal yang berkenaan dengan Lailatul Qadar sebagai seorang muslim yang menginginkan pahala dari ampunan Allah. Tentunya tidak akan kita sia-siakan, ia telah berlalu. Mari berlomba untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas amal kita di akhir Ramadan, karena bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir yang kita bisa jumpai. Sekian dari kultum yang saya sampaikan. Man qala sidqu qala sadiqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.